بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن الكريم هدى للناس بينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah salat tarawih rahmatullah. Malam hari ini kajian kita tentang apa yang turun di malam Lailatul Qadar. Biasa kita dengar cerita seperti kajian kemarin malam, air sungai membeku. Tidak ada suara-suara di alam ini. Tenang sekali. Air laut pun terdiam katanya. Air di bak wudhu pun gak bisa mengalir katanya. Inilah cerita yang sementara ini dan mungkin kebanyakan kita menganut cerita-cerita tentang Lailatul Qadar itu. Padahal hakikat Lailatul Qadar bukan hanya turun di bulan Ramadan, tetapi kebanyakan Lailatul Qadar itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu Al-Quran itu sendiri. Sehingga apa yang turun di malam Lailatul Qadar yaitu Al-Quran. Al-Quran dalam dua bentuk. Pertama, Alkitab, yaitu Al-Quran secara teksnya, tulisan-tulisannya. Yang kedua, hikmah. Ini yang turun terus-menerus sampai hari kiamat yang kedua ini. Kalau secara tekstual sudah berhenti turunnya. Selama hidup Rasulullah SAW 23 tahun lebih sedikit Al-Quran turun. Setelah Al-Quran, ayat Al-Quran terakhir turun, Al-Yauma akmaltu lakum, sudah nggak ada lagi ayat Al-Quran turun secara tekstual. Tapi yang turun hikmah-hikmah. Hikmah itu ada dalam teks-teks Al-Quran. Ini yang kita tunggu dalam Lailatul Qadar. Sehingga dia turun bukan hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah daripada Al-Quran itu. Sehingga tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril alaihissalam turun di malam Al-Qadar itu mengatur urusan untuk menebarkan hikmah-hikmah Al-Quran kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua kita yang baca dapat hikmah Al-Quran. Tidak. Yang enggak baca ada kemungkinan dapat hikmah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ternyata yang masih turun sampai sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat, hikmah itu. Karena dalam konteks-konteks ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah sendiri, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada Muhammad yaitu Alkitab, Al-Quran secara tertulis, wal hikmah, dan hikmah makna dari tulisan-tulisan Al-Quran itu.
Dan tidak semua kita ini paham dengan bacaan Al-Quran. Padahal kita sudah pandai membaca, tapi nggak paham-paham. Al-Fatihah juga nggak paham-paham. Sehingga untuk mendapatkannya memang pertama harus bisa baca, kemudian terus kaji makna-maknanya, amalkan. Inilah makna dari kalimat lanjutannya, wa 'allamaka ma lam ta'lam. Allah akan mengajarkanmu apa yang belum kamu tahu. Setelah kita bisa membaca, kita hafal, kita pelajari maknanya, maka Allah akan menanamkannya hikmah Al-Quran dalam hati kita. Dalam surah Yunus juga disebutkan, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Itulah ayat Alkitab. Al-Quran itu maksudnya secara tekstual. Kemudian wal hakim itu penuh dengan hikmah-hikmah. Ini yang dimaksud. Allah menurunkan hikmah-hikmah di malam Lailatul Qadar. Sehingga dari malam pertama Ramadan orang sudah dapat hikmah Al-Quran. Banyak hikmahnya bagi mereka yang tahu maknanya. Sehingga bacaan terbaik yang akan mendapatkan hikmah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan sangat-sangat pelan. Ini yang dapat hikmah. Kalau cepat-cepat dapat hikmah. Tapi ingatlah, hikmah itu diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah Al-Quran pada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa yang sudah diberikan hikmah Al-Quran, ia sudah diberikan hikmah yang sangat banyak. Sehingga enggak perlu hikmah yang lain kecuali hikmah Al-Quran. Sehingga orang yang akan diberikan hikmah itu pertama para hafizul Quran. Karena salah satu di antara miliaran hikmah Al-Quran yaitu dia selalu ingat dengan Al-Quran dalam hatinya. Inilah salah satu hikmahnya. Yang seterusnya mungkin banyak. Kita yang pintar baca Quran juga hikmah Al-Quran. Kita yang bisa melakukan Al-Quran juga dapat hikmah Al-Quran. Kita yang tiap hari baca Quran tadarusan juga hikmah Al-Quran. Sehingga mungkin tak bisa dihitung banyaknya hikmah Al-Quran. Inilah yang kita kejar di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat hikmah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah iyyakum wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.